Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Elvi dengan NPM 2140402002, jurusan Ekonomi Pembangunan Lokal A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah penanganan seluruh aliran dalam produksi barang dan jasa, mulai dari komponen mentah sampai pengiriman produk akhir yang siap pakai ke konsumen. Sebuah perusahaan menciptakan jaringan pasokan yang akan memindahkan produk dari pemasok bahan mentah dan ke perusahaan atau organisasi yang berhubungan langsung dengan pengguna. 4 elemen dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama, integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah adanya informasi yang akurat dan andal tentang aktivitas dan detail rantai pasok. Dengan begitu, kesalahan, penundaan, kekurangan, dan kelebihan stok bisa ditanggulangi dengan segera. Yang kedua, operasi. Operasi atau kegiatan operasional merupakan tulang punggung dari pekerjaan yang dilakukan oleh produsen. Saat ini banyak perusahaan yang melakukan evaluasi operasional secara konstan untuk mengidentifikasi hal apa yang bisa dilakukan dengan lebih efisien. Ini bisa dilakukan dengan memantau peralatan untuk memastikan bisnis mendapatkan hasil maksimal atau dengan mengurangi jam kerja ketika produksi melambat. Yang ketiga, pembelian. Elemen pembelian atau purchasing dalam rantai pasokan memastikan perusahaan memiliki semua yang dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan operasional termasuk bahan perlengkapan, alat dan tenaga kerja. Sebelum proses dilakukan, kita harus memastikan memiliki semua ini sebelum benar-benar membutuhkannya. Dan yang keempat, ada distribusi. Rantai pasokan akan berakhir ketika produk mendarat di rak toko tempat pelanggan bisa membelinya. Tetapi untuk membuat produk bisa sampai di sana dibutuhkan juga proses pengiriman yang terencana dengan baik. Sebagian besar perusahaan saat ini menggunakan perangkat lunak logistik untuk mengelola pengiriman produk mereka. Rantai pasok memiliki 3 macam komponen. Yang pertama, rantai pasok hulu. Bagian rantai pasok hulu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya. Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata. Semua jalan dari asal material, contohnya biji tambang, pertumbuhan tanaman. Di dalam rantai pasok hulu, aktivitas yang utama adalah pengadaan. Yang kedua, manajemen internal rantai pasok. Bagian dari manajemen internal rantai pasok meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masuknya dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Yang ketiga, segmen rantai pasok hilir. Rantai pasok hilir meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam rantai pasok hilir, perhatian diarahkan pada distribusi, penggudangan, transportasi, dan layanan para jurnal. Selanjutnya, komponen dasar dari supply chain management. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Kesuksesan SCM dapat direncanakan lewat proses penentuan strategi dan tujuan dari proses perumusan. Tentu saja untuk mencapai efisiensi serta efektivitas pada biaya dan kualitas produk. Yang ketiga ada source atau pencarian dan pengadaan. Dalam konteks ini, perusahaan wajib memilih supplier bahan baku terbaik sehingga sangat perlu untuk dapat menetapkan harga yang masuk di pasar, mengelola pengiriman, pembayaran bahan, hingga menjaga hubungan baik dengan supplier. Yang ketiga ada make atau pembuatan. Dapat dikatakan ini adalah fase yang sangat penting dalam keseluruhan proses SCM, bagian dari manufacturing. Yang keempat ada deliver atau pengiriman. Produk barang atau jasa yang sudah dihasilkan selanjutnya harus didistribusikan. Maka penting juga untuk mengelola gudang penyimpanan, memilih distributor pengiriman hingga sistem pembayaran. Yang terakhir ada return. Selain mendapatkan return berupa uang atau balas jasa yang sifatnya sudah pasti akibat adanya pemenuhan kebutuhan konsumen, penting juga untuk membuat jaringan yang fleksibel dan responsif atas produk kita.
Selanjutnya, manfaat dari supply chain management atau SCM. Yang pertama ada kepuasan konsumen. Prinsipnya adalah membuat konsumen tetap setia dengan kepuasan pelayanan yang diberikan perusahaan. Yang kedua ada tingkat pendapatan dan laba. Berkaitan dengan sebelumnya, semakin banyak pelanggan setia, maka dampaknya akan berkaitan pendapatan perusahaan tersebut juga, sehingga laba juga akan selaras meningkat. Yang ketiga, menurunnya biaya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip SCM adalah membuat jalannya produksi dan distribusi seefektif dan seefisien mungkin. Artinya, supply chain management jelas bermanfaat untuk mengurangi atau menekankan biaya-biaya pada jalur produksi maupun distribusi. Namun, ini bukan berarti mengurangi kualitas produk seperti mengganti bahan baku menjadi yang kualitas, yang bukan terbaik atau mengurangi hak para orang-orang yang ikut andil dalam produk ini, seperti misalnya para pekerja. Yang keempat, perusahaan semakin besar. Tentu saja dengan mendapatkan keuntungan dari proses produksi dan distribusi, produknya semakin lama akan semakin besar. Ini merupakan manfaat jangka panjang dari penerapan SCM. Perusahaan yang dijalankan dengan sehat nantinya akan maju dan berkembang dengan sendirinya.